Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wijayanto. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang urgensi perlindungan data pribadi. Data pribadi merupakan data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jenis data pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama, data pribadi bersifat spesifik, antara lain data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, data keuangan pribadi. Yang kedua, data pribadi bersifat umum, antara lain nama lengkap, kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, dan yang lainnya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses oleh siapapun di media digital. Entah itu yang sengaja diunggah oleh pemilik data itu sendiri maupun yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau yang biasa dikenal dengan peretasan atau hacker. Peretasan bukan hanya melanggar norma-norma sosial, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan publik akibat dari kebocoran data pribadi. Data Anda yang bocor beresiko jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat dijadikan target penipuan. Contohnya, modus penipuan yang sering terjadi adalah melalui media telepon, SMS, chat, ataupun email. Tidak jarang orang termakan oleh plot penipuan yang menyebutkan informasi mereka dengan lebih spesifik. Beberapa kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Yang pertama, data pelanggan IndiHome. Sebanyak 26 juta data diduga milik pelanggan IndiHome bocor dan diperjualbelikan di Bridge Forum oleh Bjorka. Data-data itu berupa histori pencarian, keyboard, user info yang mencakup email, nama, jenis kelamin, hingga nick. Yang kedua, data pelanggan PLN. Sebanyak 17 juta data diduga milik pelanggan PLN bocor ke forum hacker pada Agustus. Informasi penjualan data yang bocor juga diunggah. Selanjutnya ada regulasi perlindungan data pribadi di dunia. Lebih dari 132 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai privasi dan data pribadi warga negaranya. Langkah pencegahan kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, membentuk badan khusus untuk menangani kasus kebocoran data, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BBSN. Yang kedua, membuat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi RUU PDP akan menjadi payung hukum baru untuk menjaga ruang digital di Indonesia. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan RUU PDP Pasal 28G tentang perlindungan data pribadi. Yang keempat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai data pribadi. Yang kelima, mengadakan program Prolegnas, program legalisasi nasional. Langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Yang pertama, memperhatikan perizinan saat mengunduh aplikasi. Yang kedua, selalu unduh aplikasi di penyedia resmi. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang tidak mudah tertebak. Yang keempat, mengganti kata sandi secara berkala. Yang kelima, hindari penyalahgunaan data pribadi dengan VPN. Yang keenam, pastikan aplikasi yang digunakan memiliki metode verifikasi yang jelas. Landasan pembuatan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum dalam sistem hukum di Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada. Yang pertama, landasan filosofis. Perlindungan data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Yang kedua, landasan yuridis. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, landasan sosiologis. RUU Perlindungan Data Pribadi disusun sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Selanjutnya, ketentuan sanksi. Pelanggaran terhadap kewajiban yaitu sanksi administratif. Yang pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian sementara kegiatan pemrosesan. Yang ketiga, penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Yang keempat, ganti rugi. Yang kelima, denda administratif. Selanjutnya, melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu dengan sanksi pidana. Yang pertama, pidana penjara. Yang kedua, pidana denda. Yang ketiga, pidana tambahan bagi korporasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa perdata, yaitu dilakukan terhadap gugatan ganti rugi para pihak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bahwa kasus kebocoran data pribadi sudah sangat marak terjadi di Indonesia, terlebih lagi di era serba digital seperti saat ini, yang semakin memudahkan para hacker mencuri data pribadi untuk kepentingan komersil. Maka untuk itu, pemerintah berupaya melakukan berbagai tindakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa dengan membentuk lembaga perlindungan data pribadi dan mengesahkan beberapa undang-undang yang juga mengatur sanksi-sanksi bagi para pelanggar yang membocorkan data pribadi. Selain itu, kita sebagai pemilik data juga dapat melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan data digital, seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, bijak dalam membagikan data pribadi, KTP, email, dan sebagainya, dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Perlu diingat, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa sama-sama kita jaga dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.